Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, rekan-rekan, baik dari konsultan dan kontraktor, di sini kita akan melaksanakan pemetaan batimetrik, di mana pemetaan batimetrik ini akan digunakan sebagai input dari pemodelan, baik itu pemodelan gelombang, pola arus maupun transport sedimen. Jadi beberapa peralatan yang perlu kita gunakan sebagai standar pemetaan ini bisa kita lihat di sini. Ini kita pertama kali harus menyiapkan titik acuan karena proyek ini adalah supervisi di mana sudah ada referensi yang tetap. Semua elevasi, semua posisi atau koordinat itu harus terhubung dalam satu referensi yang sama. Nah, referensi untuk pemetaan batimetrik itu disarankan adalah area yang terbuka. Jadi kalau BM itu yang sekarang ini berada jauh di darat, itu dimungkinkan nanti akan ada gangguan sinyal karena kita mau memetakan jauh sekitar 4 kilo lebih ke arah laut, maka diperlukan titik bantu. Nah, ini ada titik bantu. Ini kamera dekatkan enggak apa-apa sini. Ini titik bantu referensi, di mana ini sudah diikatkan dengan BM yang ada di darat. Nah, titik ini dibuat sebagai titik bantu itu dipilih karena ini area terbuka ke arah laut. Ini titik referensi yang sudah ada X, Y maupun Z ininya. Nah, titik X, Y, Z ini nanti untuk input by point. Jadi sistem RTK batimetrik dengan sistem RTK ini kalau sudah ada referensinya kita gunakan input by point. Titik ini diinputkan ke alat. Nah, ini coba Pak Krisna. Nah, diinputkan ke controller ini, di mana controller ini nanti akan menghubungkan antara base dan rover. Nah, selain titik referensi ini yang perlu kita gunakan ini adalah GPS geodetik satu set antara base dan rover. Ini rovernya. Nah, base ini di darat, tepat titiknya di atas referensi dan dibantu oleh antena eksternal. Antena eksternal ini minimum sebenarnya tingginya harus 3 meter, minimum 3 meter untuk mencapai jangkauan lebih dari 10 kilo. Tanpa antena eksternal sebenarnya bisa, dengan antena internalnya ini hanya berkemampuan sekitar 2 kilo aja ini kalau internal ini. Nah, dengan bantuan antena eksternal kita perlu radio penguat. Ini radio penguat, antena eksternal di mana antara base dan rover ini akan saling terhubung dengan sistem RTK. Nah, ini sistem pemetaan batimetri dengan sistem RTK seperti ini. Nah, ini set di darat. Nah, kita nanti lanjutkan untuk setting peralatan di kapalnya. Itu nanti kita akan bawa rover ini ke kapal dan kita sambung dengan echosonder HDMAX high targetnya beserta sonarnya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan di kapalnya untuk setting echosondernya. Demikian, terima kasih. Ditunggukan kapal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi teman-teman, rekan-rekan semua, saudara-saudara sekalian. Sekarang kita berada di kapal, di mana kapal ini yang akan kita gunakan ke laut untuk memetakan batimetrik. Nah, rover yang tadi di darat itu kita taruh di sini. Nah, ini dilihat kameranya di shootkan di sini. Nah, ini rover yang ada di darat tadi, yang gabungannya sama base tadi kita taruh di tepat di atasnya sonar. Coba ditangkat naik dulu, Bapak. Ini di bawahnya ini ada sonar, di mana sonar atau transducer ini nanti yang akan membaca kedalaman dari lautnya. Ini koordinatnya. Nah, ini akan terhubung dengan sistem echosonder kita yang ada di sini. Kameranya di sini, Bapak. Nah, sini. Jalan sini dong. Santai nih video yang nggak buat film dokumenter. Nah, ini. Ini di shoot aja sini. Ini echosonder high target HDMAX. Ini sudah terlihat ini sistem RTK. Artinya sistem pemetaan batimetrik XYZ ini sudah terhubung dengan referensi base yang ada di darat tadi dengan sistem RTK. Nah, ini adalah koordinat geodetiknya. Jadi di kontrol ini sudah dipindah di sini semua sistemnya.
Jadi nanti untuk pemetaan batimetrik ini semua sudah satu kesatuan sistem terintegrasi di satu software, baik koordinat, kedalaman maupun waktu. Nah, ini ada koordinatnya, kedalamannya, sama time-nya, waktunya. Nah, ini adalah kedalaman yang terbaca saat ini di echo sounder yang ada di depan tadi. Nah, untuk setting alat ini kita harus, yang utama itu harus mengetahui media. Jadi kalau kita melakukan pemetaan batimetrik di bendungan sama di laut itu berbeda massa jenis airnya, sehingga di sini harus disetting massa jenis air lautnya atau salinitasnya. Kalau salinitas yang di laut itu kan sekitar 1,02 ya. Nah, atau kalau dikonversi di salinity-nya itu rho-nya 1,02, salinity-nya itu di sekitar perairan Indonesia ini 31 sampai 33. Ini kita ambil di tengahnya rata-rata di 32. Ini. Nah, ini kita oke. Ada lagi setting. Jadi setting untuk nah, ini setting untuk pengambilan data secara otomatis. Ini akan kita ambil, ada 3 pilihan. Itu pilihan interval waktu sama distance atau jarak. Kita ambil jarak per 10 meter nanti. Ini kita naikkan 10 meter. Nanti otomatis akan mengambil 10 meter ini. Ini. Oke. Kita cek lagi. Nah, sudah 10 meter. Nah, mungkin ini dulu teman-teman, ini sudah siap, sistemnya sudah siap. Ini mau melaut untuk melaksanakan survei batimetrik. Mudah-mudahan nanti sore bisa selesai di semua area ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari bisa selesai, Pak? Otomatis ini. Sudah Pak Krisna.